satu pertanyaan saudara yang mungkin ini juga menjadi banyak pergumulan banyak orang. Shalom Bu Ruth, saya mau tanya, gimana cara supaya hati ini bisa mengampuni orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengecewakan kita. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jujur hati ini benar-benar jengkel Bu Ruth. Please Bu Ruth, keep pray for me and gimana jalan keluarnya. Thank you Bu Ruth dan God bless you. Buat teman-teman yang punya pengalaman atau pergumulan yang sama di area sakit hati nih ya. Saya bukan orang yang mempan dengan ini. Saya bukan orang yang kebal dengan sakit hati. Saya orang yang boleh dibilang cukup sering terluka. Dan siapa sih yang gak pernah terluka? Disakiti, dikecewain, dimanfaatkan, ditipu, dan ketemu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, apalagi kalau orang itu dekat dengan kita. Makin dekat makin sakit. Nah, ini pengalaman saya, saudara. Ketika kita disakitin terus kita sakit, kita jengkel, itu manusiawi banget. Terus kalau ada yang nyaranin begini, lupakan, seakan tidak pernah terjadi. Mana bisa? Lawang kita ini punya memori. Kalau memori kita bisa kita cabut kayak memori card di handphone, gampang. Gimana caranya suruh lupakan? Kalau ada obat amnesia sementara, maksudnya ada obat amnesia parsial yang bisa membantu kita melupakan area-area yang sakit. Wah, saya pasti sering beli itu saudara. Masalahnya enggak ada. Jadi kalau disuruh ngelupain, ya sulit lah. Ya pasti nginget, apalagi baru terjadi. Satu hari bisa frekuensinya lebih banyak. Kalau agak lama berkurang. Jadi saya mau bilang, Bapak atau Ibu yang ngalamin ini, itu normal banget, manusiawi kita sakit, kita terluka. Pengampunan itu sebuah keputusan. Saya ulangi, mengampuni itu sebuah keputusan. Tetapi betul-betul hati kita lepas dari jengkel, pahit, itu butuh waktu. Apalagi melupakan, kecuali kita pikun. Jadi mengampuni itu sebuah keputusan. Tapi untuk hati kita, pikiran kita benar-benar bersih, nggak ada lagi jengkel, nggak inget-inget lagi, itu butuh waktu. Nah, tiap orang beda. Saya menemukan di suami saya tuh cepat banget. Suami saya tuh cepat banget untuk benar-benar hatinya tuh nggak jengkel lagi tuh cepat banget. Saya tanya sama dia, tipsnya apa? Kalau dia gini, saya tuh coba memandang posisi saya tuh di orang itu. Kenapa ya kok dia tuh jengkelin kayak gini? Saya tuh nyoba menaruh posisi saya di dia, dan saya tuh coba melihat kehidupannya. Dia tuh kok sampai kayak gini, itu kenapa? Akhirnya gara-gara itu, saya malah kasihan sama dia. Nggak jadi kepahitan terus-terusan. Itu tips suami saya. Tapi terus terang, tips itu nggak berhasil ke saya. Jadi mungkin tips ini bisa berhasil buat saudara, tapi buat saya belum berhasil. Jadi Bu Ruth gimana? Iya, saya butuh waktu sedikit lebih lama dari suami saya. Dan gini, saudara, mengampuni adalah sebuah keputusan. Jadi saya bilang begini, Tuhan, saya mengampuni orang ini. Masih sakit? Ya iyalah. Suruh bayangin orangnya, ya iyalah, pengen mencakar aja rasanya. Terus bayangin wajahnya, kudu nabok gitu kan. Masih, tapi setiap kali itu muncul, sakit lagi. Tuhan, aku mau ngampuni, kasih aku kekuatan. Itu saya umpamakan ibarat orang luka ya, saudara. Orang tuh luka nih, dibersihin seret gini ya. Biasanya saya waktu pernah luka sama susternya digesek gini supaya kalau ada debu-debu hilang. Au, itu pertama kali kita terluka.
Nah, apa yang dilakukan oleh suster? Kita dikasih obat antiseptik. Perihnya minta ampun, perih. Nah, ketika kita mengambil keputusan, Tuhan, aku mau ngampuni, itulah perih pertama. Kenapa? Karena berat. Kalau bisa doa saya itu bukan Tuhan aku minta kekuatan untuk mengampuni. Kalau bisa doa saya itu gini, Tuhan, mbok ya tolong, aku enggak minta banyak-banyak deh, enggak minta sampai yang kejam-kejam, cukup tolong deh sentil dia deh, entar dia kecebur di kolam kek, atau waktu dia tidur tiba-tiba atap rumahnya roboh. Jadi itu yang maunya begitu. Jadi keputusan pertama kali aku mau ngampuni dia, terus terang itu cuma di mulut, tapi itu berat. Tetapi itu langkah besar. Jadi itu yang saya lakukan. Seperti dikasih antiseptik pertama, diserbet nih sama susternya, dilap, itu. Masih perih kan saudara? Masih perih lah. Saudara ingat orang itu perih, kasih antiseptik lagi. Wah, perih. Ingat lagi, kasih antiseptik lagi. Antiseptiknya itu apa? Tuhan, aku enggak mau meninabobokan pera pikiranku. Aku enggak mau terus bayang-bayang tambah jengkel. Aku mau ngampuni, aku mau memberkati. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika keputusan itu diberikan, ketika kita ucapkan keputusan itu, kita sedang nempelin dengan antiseptik. Ingat lagi, perih lagi. Tuhan, aku mau ngampuni, aku memberkati, aku enggak mau terus nina boboin dengan pikiran. Kata antiseptik. Sama seperti luka, takes time. Makin dalam lukanya, saudara butuh lebih lama untuk kesembuhannya. Tetapi pasti kalau terus-menerus digempur dengan antiseptik terus-terusan, akhirnya sampai satu titik tertentu, luka ini udah enggak perih. Bekasnya ada. Mungkin bekasnya ada. Karena saudara ingat. Saudara waktu mengingat kejadian itu detail. Tapi bedanya begini. Saudara enggak perih lagi. Jadi kalau kita disuruh ngelupain ya mana bisa. Kecuali kita amnesia. Tapi kalau saudara bisa, wah saudara diberi kemampuan yang luar biasa. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi jangan terus-menerus merasa bersalah. Karena Tuhan, aku ini sudah mau ngampuni tapi kok sik jengkel. Itu normal. Jadi prosesnya seperti luka. Sampai pada akhirnya kering. Bahkan bekasnya masih tertinggal. Tapi saudara bisa cerita detail bagaimana saudara mendapatkan luka itu. Tapi saudara tidak merasa perih lagi. Kita harus sampai kepada tahap itu. Dan saya berdoa, jangan lama-lama. Kalau kelamaan tambah perih terus, saudara ya. Dan saya berdoa tips ini bisa menjadi kekuatan. Tuhan memberkati ya, saudara.